Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mayli Izmi sakit. Semoga cepat sembuh ya dari sakitnya. Oh iya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsep dan dasar hukum mengenai K3. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Untuk materi minggu ini kita akan membahas mengenai bahaya-bahaya di industri. Di sini apakah ada yang tahu bahaya di industri itu apa saja? Terkena jarum. Dan salah satunya itu. Jadi kita langsung aja. Untuk pengertian K3 kemarin kita sudah membahas dan kita akan mengulang sedikit mengenai pengertian K3 dalam lab busana. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai semua kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang di sekitar lingkungan kerja tersebut. Jadi apa saja jenis bahaya yang berbahaya menurut jenis usaha medianya? Kita akan membahas menjadi dua bagian, yaitu K3 dalam busana konsumen dan industri garment. Tapi minggu ini kita akan bahas tentang busana konsumen dulu. Jadi apa saja ya yang ada apa saja K3 dalam busana konsumen? Jenis busana konsumen adalah jenis busana dengan teknik jahit atau fashion yang dibuat berdasarkan pesanan perorangan atau individu dengan teknik penyelesaian dan hiasan yang lebih mengutamakan jahitan tangan atau kualitasnya lebih baik dibandingkan busana industri. Ya, untuk penerapan K3 pada praktik berjahit kita akan membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama terkena strum listrik, yang kedua tertusuk jarum, yang ketiga tertusuk jarum mesin jahit, yang keempat terkena gunting, dan yang kelima terpleset, serta yang keenam yaitu tersandung. Ini sudah umum sekali ya yang biasanya kita alami dalam lab busana atau saat kita bekerja. Jadi kita akan membahas mengenai K3 ini. Yang pertama yaitu terkena strum listrik. Di sini apakah ada yang pernah terkena strum listrik? Pernah. Ya, itu biasanya disebabkan karena apa? Kabelnya ada yang lecet Ibu. Iya betul. Jadi biasanya terkena strum listrik itu saat kita menjahit ya. Pencegahannya itu biasanya kita akan menggunakan alas kaki saat menjahit, tapi seringnya kita tidak mengindahkan itu semua. Jadi kebanyakan kita tidak menggunakan alas kaki dalam busana. Biasanya juga kabel-kabel itu berceceran atau tidak tertata dengan rapi. Yang kedua yaitu tertusuk jarum. Di sini kita bisa terkena tertusuk jarum tangan ataupun jarum mesin jahit. Untuk pencegahannya ini bisa saja kita menggunakan bidal atau tudung jari itu untuk menghindari jari kita tertusuk jarum tangan saat kita mengesum atau kita menjujur ataupun jarum pentul. Itu biasanya sering kali kita temui ya. Yang ketiga itu, maaf itu ada kesalahan penulisan. Harusnya ketiga itu terpleset. Biasanya kalau kita di lab kan pakai sepatu ataupun alas kaki yang sendal itu biasanya kan kita bisa saja terpleset saat berburu-buru atau ada sedikit air yang ada di lantai. Itu biasanya bisa saja dari minyak dari mesin jahitnya. Biasanya juga menjadi resiko kita terpleset. Yaitu tersandung.
biasanya agak jarang ya, tapi ini juga umum juga terjadi. Biasanya karena terburu-buru saat berjalan atau meletakkan benda di tempat yang sembarangan atau tidak seharusnya. Yang keenam yaitu terkena gunting. Nah ini kalau gunting kita sudah sering juga menggunakannya ya, baik gunting kertas, gunting benang maupun gunting kain. Untuk peletakan gunting itu juga sebenarnya ada aturannya, tapi seringkali kita lupa atau tidak mengindahkan itu semua, seperti meletakkan gunting itu di atas misalnya rok atau di samping tempat menjahit itu, jadi menimbulkan resiko kita terkena gunting atau saat memotong kain itu kita tidak sesuai K3 yang berlaku. Nah, kita akan membahas mengenai P3K dalam proses menjahit busana kostum. Yang sering terjadi yaitu tertusuk jarum. Siapa yang di sini yang sudah sering kali tertusuk jarum? Saya. Semuanya ada juga. Bisa salah satu siswa untuk menceritakan pengalaman itu tertusuk jarum? Nggak bisa masih ke depan. Ini aja Bu. Lupa ya? Ini aja Bu. Ya boleh dari situ. Biasanya saya sering tertusuk jarum ketika sedang musim atau memasang kain gitu. Ya, Pakai kain. itu penyebabnya karena apa? Karena saya cerobong. Iya. Selain itu, mungkin tidak menggunakan alat pelindung jari. Dan bisa dijelaskan juga saat tertusuk penanganan apa yang dilakukan? Tahu bentuk P3K-nya apa? Untuk mengatasi Dibersihkan Bu, terus dikasih apa betadine gitu. Iya, betul. Terima kasih Mbak Sila. Jadi betul sekali apa yang dijelaskan tadi, yang pencegahannya juga sudah sangat tepat. Tapi sebelum itu biasanya kita itu harus mensterilkan luka atau bekas tusukan tersebut. Kemudian bisa diberi betadine atau obat merah, kemudian di plester. Kalau darahnya yang keluar terlalu banyak, bisa kita meminta pertolongan kepada bagian yang atau yang ke dokter atau apa ya, Pak Jungkir itu iya puskesmas ya, tapi itu terlalu jauh. ya sejenis seperti itulah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tertusuk mesin jahit. Ini lebih tinggi dibandingkan tusuk jarum tangan ya. Kalau tertusuk jarum mesin jahit ini apakah ada yang pernah tertusuk jarum mesin? Tidak, Iya. tapi teman saya pernah. Jadi sudah pernah ya temannya? Teman saya bukan saya ya. Saya kalau tidak juga. Iya, jadi sangat mengerti sekali ya. Tapi apakah waktu itu saat kejadian pernah melihat bentuk penanganannya? Oke, Langsung dicabut di tempat. enggak di tempat sih. Waktu itu cari kedua dulu. Jadi jarumnya masih tutup. Iya. Itu sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya, karena itu sangat berbahaya, apalagi jarum mesin jahit. Yang pertama itu harusnya kita langsung mematikan aliran listrik atau mematikan mesin jahit itu terlebih dahulu. Kemudian kita harus membuka jarum mesin jahit dari mesin jahit itu atau melepaskan jarumnya dari mesin jahit tersebut. Benar sekali yang tadi disebutkan itu mencabut jarum mesinnya dari tangan atau jari yang tertusuk itu. Kemudian kita menekan pada bagian atau tusukan jarum yang ada pada jari agar darah keluar untuk membersihkan
bekas susukan dari penyebab infeksi yang tidak infeksi ya. Kemudian yaitu melakukan penekanan pada bekas susukan jarum atau pada jari atau tusuk jarum mesin agar darahnya keluar untuk membersihkan bekas susukan dari penyebab infeksi. Ini biar nggak infeksi ya. Jadi perlu sekali. Terus yang kemudian kita membersihkan darah atau bekas susukan jarum dengan bahan-bahan yang bersih atau memberi antiseptik. Ini biar tidak infeksi juga. Kemudian jika masih berdarah, balut bekas susukan dengan menggunakan kain kasar. Apabila korban atau orang yang terkena susukan jarum itu masih mengeluh kesakitan dan darah masih banyak keluar, bisa minta pertolongan kepada dokter. Kemudian yaitu terkena gunting. Ini juga sudah umum sekali ya terjadi di dalam lab busana atau saat proses menjahit, itu baik gunting kertas, benang maupun kain. Untuk pencegahannya hampir sama, yaitu memastikan kondisi lukanya apakah kecil atau besar, dan kita harus membersihkan darah yang mengalir di bagian lukanya agar tidak terinfeksi. Kemudian mensterilkan atau memberi antiseptik, dan kita balut menggunakan kain kasar. Langkah yang terakhir, apabila masih terasa sakit dan darah yang keluar masih banyak, kita harus meminta pertolongan kepada dokter atau membawanya ke UKS. Kemudian terpleset, ini juga sudah umum sekali ya terjadi. Untuk penanganan atau pencegahan saat terpleset, yaitu kita harus memindahkan korban atau siswa maupun siapapun itu yang terpleset, dipindahkan ke bagian yang lebih aman, dan kita harus meminta bantuan kepada orang lain untuk memindahkannya. Kemudian korban itu harus kita luruskan atau dalam keadaan rileks itu ya, dengan catatan tidak membungkukkan leher atau punggungnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tersandung. Ini juga seringkali terjadi, baik itu tersandung benda atau barang-barang yang kita meletakkannya tidak sesuai tempatnya, ataupun terkena stop kontak. Biasanya kan di lab itu banyak sekali ya kabel-kabel dan tempatnya itu, jadi beresiko sekali tersandung atau terpleset. Jika terjadi hal ini, kita harus memindahkan korban terlebih dahulu ke tempat yang aman, kemudian memposisikan korban untuk lurus, tetapi dengan catatan tidak membungkukkan leher atau punggungnya. Usahakan memberikan bantuan penyadaran jika korban sampai pingsan, dan apabila kita tidak dapat mengatasi tersebut, bisa meminta bantuan kepada dokter. Yang selanjutnya yaitu terkena stroke. Ini dalam artian yang kan biasanya kita juga kalau menjahit itu tidak sengaja terstroke, baik itu karena kondisi tangan kita basah atau kita tidak menggunakan alas kaki. Dan jika kita terkena stroke, pencegahannya kita bisa mematikan sumber aliran listrik tersebut agar tidak tambah parah, kemudian memindahkan korban ke tempat yang lebih aman atau menjauh dari sumber listrik tersebut. Kemudian memposisikan tubuh korban agar tetap dalam keadaan lurus agar tidak membungkukkan leher atau punggungnya. Hampir sama ya seperti saat tadi tersandung atau terpleset. Kemudian kita harus mengecek apakah korban itu mengalami luka di sekitar tubuhnya. Jika iya, kita juga perlu meminta pertolongan dokter dan diperlukan ya. Sampai penjelasan tadi, apakah ada yang mau dipertanyakan? Mungkin kurang jelas? Ya, silakan. Kalau misalnya saya sendiri kan mengalami kalau misalnya saya pakai pelindung jari itu rasanya kurang nyaman untuk menjahit, untuk mengesum atau memasang kancing. Untuk solusinya itu bagaimana ya? Soalnya kan merasa nggak nyaman, merasa kurang puas aja gitu kalau jarinya nggak menyentuh langsung. Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga merasa tidak nyaman ya kalau pakai pelindung jari itu. Solusinya kita saat menggunakan jarum kan
karena itu juga beresiko bahaya atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kita pertama harus fokus saat menggunakan alat tersebut, baik saat mengusung, menjujur atau sebagainya. Dan usahakan saat kita menjujur atau mengusung menggunakan jarum tangan harus mencari tempat yang cahayanya itu bagus. Biasanya kan kalian tetap memaksakan yang penting tempatnya nyaman tapi pencahayaannya kurang, itu juga sangat beresiko saat menggunakan jarum tangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, karena Ibu rasa sudah cukup materinya. Sebelum itu Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Untuk tugasnya kalian membentuk satu kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kemudian dari bahaya-bahaya tadi kalian dapat memilih atau mungkin menyebutkan bahaya yang lain yang berhubungan dengan industri, khususnya dalam busana kosmetik ya. Karena ini kita baru membahas yang busana kosmetik. Untuk industri kita bahas di minggu depan. Jadi kalian membuat video bahaya tersebut dan pencegahannya. Durasinya maksimal 5 menit, dibuat sesuai kreativitas kalian. Kemudian unggah video tersebut di link drive yang nanti akan di-share di grup kelas. Sudah paham untuk tugasnya? Belum, Bu. Ya. Oke, ini yang bertanya, menurut kalian materi yang tadi saya jelaskan, apakah ada yang dapat mengambil pembelajaran dari materi itu tadi? Bisa tolong dijelaskan? Kita harus lebih berhati-hati dalam penggunaan misal barang budaya seperti jarum, terus gunting, jahit. Iya, betul sekali. Jadi kita dimanapun menggunakan apapun harus tetap selalu waspada ya, karena kita selalu berhubungan dengan benda-benda yang baik itu bertegangan listrik atau tajam. Jadi kita harus selalu waspada dan menerapkan K3 baik dalam lab atau tempat kerja kita, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita harus menerapkan itu semua dan harus selalu mengingat bagaimana cara pencegahan atau penanganannya seperti yang tadi dijelaskan. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.